Setiap pagi, pria ini bangun lalu memakan 100 ular berbisa, dilanjutkan 200 kalajengking, kemudian memikul pikulan, meletakkan ujung runcing ke bawah, dan melakukan squat dalam 300 kali. Alasan dia berlatih sekeras itu hanyalah demi menguasai kungfu Tiongkok tingkat tertinggi. Ternyata Zhuang Ge adalah penipu properti berpengalaman yang sering menjual apartemen mangkrak kepada nenek-nenek polos. Namun, setelah terlalu sering melakukan perbuatan keji, balasan pun datang. Pada hari itu, dia akhirnya dipanggil hakim dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atas tuduhan penipuan. Yang lebih parah lagi, penjara tempat Zhuang Ge harus mendekam terkenal sebagai penjara dengan pengelolaan keamanan terburuk. Namun untungnya, Hakim Agung memberinya waktu penangguhan selama 6 bulan sehingga ia punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di penjara nanti. Zhuang Ge sangat sadar dirinya penakut, jadi malam itu ia pergi ke bar untuk mabuk, tidak tahu harus bagaimana menghadapi masa depan yang panjang dan penuh ketidakpastian. Kebetulan di sana ia bertemu pria bertato yang di lengannya tertulis nama penjara tersebut. Karena penasaran, Zhuang Ge memutuskan mentraktir pria itu minum dan menanyakan seperti apa situasi di dalam penjara itu. Pria itu berkata, penjara itu benar-benar kacau. Sipir sama sekali tidak peduli narapidana dan sering ada orang sial dipukuli sampai mati di sana. Bukan hanya itu, pria tampan seperti Zhuang Ge jika masuk ke sana juga bisa kehilangan kehormatannya, menjadi mainan bagi para pria kekar lainnya. Pria itu memberitahu Zhuang Ge bahwa satu-satunya cara untuk melindungi diri adalah dengan menunjukkan ketegasan dan membangun citra sebagai pria tangguh. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan di penjara itu. Ucapan pria itu benar-benar membuat Zhuang Ge jadi emosional. Dia sama sekali tidak ingin menjadi korban. Jadi sekarang dia harus mencari guru yang hebat untuk dirinya sendiri. Zhuang Ge pun mendaftar di kelas taekwondo. Tapi setiap hari dia hanya bisa berlatih bersama anak-anak kecil. Karena kesal, dia ingin berdebat dengan pelatih, tapi malah dipukuli habis-habisan dan akhirnya diusir keluar. Dengan tubuh penuh luka, Zhuang Ge mendongak melihat pria tua berambut putih. Dari auranya saja sudah kelihatan dia bukan orang biasa. Di tempat itu juga, pria tua itu memukul tembok tangan kosong, membuat Zhuang Ge sampai melongo keheranan. Akhirnya Zhuang Ge pun mengundang sang master ke rumahnya dan mereka pun memulai latihan ala neraka. Pukul 5 pagi, sang master sudah tepat waktu tiba di samping tempat tidur Zhuang Ge. Ia membawa hati segar, lalu meneteskan darah dari hati itu ke tubuh Zhuang Ge. Sudah waktunya memulai latihanmu. Layanan bangun tidur yang unik ini benar-benar membuat Zhuang Ge kebingungan. Yang lebih membuatnya tak habis pikir, benda yang dipegang sang master itu ternyata adalah sarapan yang sudah disiapkan khusus untuk Zhuang Ge. Kemudian mereka memulai pelatihan brutal yang meliputi es dan api, menarik dada dengan klem, dan jongkok kalajengking hidup di awal. Saat Zhuang Ge berangsur-angsur membaik, sang guru mulai mengajarinya keterampilan bela diri legendaris One Finger Yang. Tetapi jelas bahwa Zhuang Ge tidak memiliki bakat ini untuk saat ini. Tapi tak masalah, sang master masih bisa membengkokkannya kembali. Begitulah hari demi hari berlalu, kemampuan bela diri Zhuang Ge pun mulai meningkat bertahap dan ia mulai tampak seperti ahli bela diri sejati. Penjaga penjara memerintahkan tahanan membungkuk satu persatu untuk diperiksa. Anehnya, wajah semua orang ketakutan kecuali Zhuang Ge yang penuh kegembiraan. Ternyata sebelum masuk penjara, Zhuang Ge sudah menjalani pelatihan kungfu Tiongkok. Kini tubuhnya tidak hanya serba bisa, tapi juga sekuat batu karang. Maka hal pertama yang dia lakukan saat masuk adalah menendang keras teman sekamarnya yang menempati ranjangnya. Aku bilang itu ranjangku. Keesokan harinya, dia langsung bertanya kepada teman sekamarnya siapa yang menjadi bos di penjara ini. Teman sekamarnya pun memperkenalkan geng-geng yang ada di sini. Geng kulit hitam yang dipimpin oleh Haige, serta geng Meksiko yang dipimpin oleh orang kulit putih. Mereka semua bukan orang baik-baik di penjara ini. Yang paling ditakuti adalah saudara Dalei di sana. Orang ini bisa dibilang pembunuh dewa dan Buddha. Bahkan Raja Neraka pun harus menghindar saat melihatnya. Maka saudara kita yang gagah perkasa itu berhasil menemukan sasaran operasi yang pertama. Permisi, boleh saya bantu? Nyala, jalan. Saya will get to you later. Apakah kamu baru saja meneleponku, Jalang? Ya, itu Isaya. Ini kesempatan besar. Zhuang cepat panggil semua orang ke depan, siap duel 1 lawan 1 dengan Dalei. Di sana, Dalei lepas semua pakaiannya dan langsung serbu Zhuang. Zhuang balik tangan dan cengkeram tangan Dalei, lalu hajar 2 kali keras, kemudian tendang, bahkan copot celana dalamnya. Dalei masih ingin melawan, tapi dia sama sekali tak mampu tahan serangan di depan Zhuang. Sekarang siapa yang jadi Jalang, ha? Setelah perkelahian itu, saudara Zhuang benar-benar menjadi terkenal di penjara. Tidak ada yang berani mengganggunya lagi.
Yang lebih penting, saudara Juang tidak menerima undangan dari geng manapun, sepenuhnya menjaga posisinya tetap netral. Dia sangat ahli dalam bela diri, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya, jadi dengan cepat dia menjadi pemimpin baru di penjara, bahkan mendapat perlakuan khusus dari kepala penjara. Ternyata kepala penjara tertarik dengan tanah di sini dan ingin mengembangkan properti, jadi dia ingin mengajak saudara Juang untuk membantu, agar mereka bisa menghasilkan uang bersama dan mewujudkan pengembangan besar-besaran di bidang properti. Dan saudara Juang pun menerima permintaan kepala penjara, memulai rutinitas bekerja di dalam penjara. Kepala penjara memberitahu rencananya pada Zhuang Ge, berharap dia bisa membuat narapidana kembali seperti semula. Dia mengatakan kepada Zhuang Ge, asalkan mau melakukan sesuai perintahnya, dia akan mencari cara agar hukumannya dikurangi. Zhuang Ge memikirkannya semalaman dan akhirnya menerima tawaran kepala penjara. Maka dia datang ke hadapan orang, memberitahu mereka bahwa mulai sekarang dia tidak melarang mereka berkelahi. Para narapidana itu, setelah mendengar perintah, langsung kembali ke keadaan semula dan mulai saling bermusuhan lagi. Ketika hari kunjungan pimpinan tiba, kepala penjara membagikan senjata kepada semua orang. Narapidana berkumpul penuh amarah. Zhuang Ge, berbicara petugas pembebasan bersyarat, tiba-tiba merasa bersalah, melepaskan kesempatan pengurangan hukuman dan buru-buru pergi memeriksa keadaan teman-temannya. Para narapidana itu saling menatap dengan tatapan marah. Sementara di kejauhan, orang-orang kepala penjara juga sudah siap untuk menembak kapan saja. Namun tak disangka, di detik berikutnya, di tempat yang penuh orang itu, pertarungan tiba-tiba berubah menjadi freestyle. Semua narapidana mulai menari dengan gembira di tempat, dan inilah bentuk kekompakan di antara mereka. Di bawah pimpinan Zhuang Ge, mereka sebenarnya sudah lama berubah menjadi lebih baik. Namun tak disangka, kepala penjara yang marah besar itu justru menembak sendiri, bahkan bersiap untuk mencelakai Zhuang Ge yang ada di samping. Untung saja pada saat itu, sang master dan istri Zhuang Ge datang, berhasil mengalahkan kepala penjara yang serakah itu. 3 tahun kemudian, akhirnya tiba hari di mana Zhuang Ge dibebaskan dari penjara. Berkat pengaruh positifnya, kini penjara ini telah menjadi sangat harmonis dan semua narapidana merasa sangat berat berpisah dengan Zhuang Ge. Bai He bahkan menato gambar Zhuang Ge di tubuhnya sendiri. Begitulah Zhuang Ge berhasil mengakhiri masa hidupnya di penjara dan memulai hidup baru. Namun dia tidak akan pernah melupakan masa-masa saat berada di penjara.